Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan dengan NIM F121233037. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu lempeng tektonik dunia. Lempeng tektonik adalah teori yang menunjukkan bahwasanya lapisan kaku luar bumi atau litosfer terbagi menjadi lempeng yang bergerak di sepanjang permukaan bumi relatif satu sama lain, seperti lempengan es di danau. Sehingga teori lempeng tektonik menjadi hukum dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberi keterangan terhadap adanya bukti-bukti pergerakan skala besar yang diaplikasikan oleh litosfer bumi. Adapun lempeng-lempeng dunia itu yaitu pertama, lempeng Pasifik adalah lempeng terbesar dari 7 batas tektonik utama. Lempeng ini mencakup hampir seluruh Samudra Pasifik dengan ukuran 102.900.000 kilometer kubik atau lebih dari 2 kali lipat ukuran lempeng Amerika Selatan. Lempeng Pasifik berada di dasar laut Samudra Pasifik. Lempeng ini membentuk sebagian besar cincin api Pasifik. Pola sepatu kuda dari lempeng tektonik ini memiliki beberapa gempa dan gunung api paling parah di bumi. Rata-rata lempeng Pasifik bergerak dengan kecepatan 5-10 cm per tahun. Yang kedua itu adalah lempeng Amerika Utara. Adalah lempeng tektonik yang menutupi sebagian besar Amerika Utara, Kuba, Bahama, timur laut ekstrem Asia, dan bagian dari Islandia dan Azores. Dengan luas 76 juta kilometer kubik, ini adalah lempeng tektonik terbesar kedua di bumi, di belakang lempeng Pasifik yang berbatasan dengan lempeng di sebelah barat. Lempeng Amerika Utara bergerak kira-kira ke arah barat daya dari punggungan Atlantik Tengah dengan kecepatan sekitar 2, cm per tahun. Pada saat yang sama, lempeng Pasifik bergerak ke barat laut dengan kecepatan antara 7 dan 11 cm per tahun. Kemudian itu adalah lempeng Eurasia, adalah lempeng tektonik terbesar ketiga yang berada di daerah Eurasia. Daratan yang terdiri dari benua Eropa dan Asia kecuali di daerah India, Jazirah Arab, dan timur pegunungan Verkhotyangsk di Siberia. Lempeng tektonik ini adalah yang terbesar ketiga, sedikit lebih kecil dari lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Karena batas lempeng tektonik bumi seringkali terdiri dari kerak benua dan samudra, lempeng Eurasia mengandung bagian dari Samudra Atlantik dan Samudra Antartika. Lempeng Eurasia juga menyimpang dengan lempeng Amerika Utara dengan kecepatan sekitar 3 cm per tahun. Secara keseluruhan, lempeng Eurasia bergerak rata-rata sekitar 1/4 hingga setengah inci per tahun dengan ukuran 67.800.000 kilometer kubik. Itu adalah lempeng tektonik terbesar di bumi. Kemudian itu ada lempeng Afrika. Lempeng Afrika adalah lempeng tektonik yang meliputi benua Afrika kecuali bagian timurnya dan kerak samudra yang terletak di antara benua dan berbagai pegunungan laut di sekitarnya. Lempeng Afrika berbatasan dengan lempeng Amerika Utara dan lempeng Amerika Selatan di sebelah barat, dipisahkan oleh pegunungan Bukit Atlantik Tengah, lempeng Arab dan lempeng Somalia di timur sebelah timur, lempeng Eurasia, lempeng Laut Aegea, dan lempeng Anatolia di utara, dan lempeng Antartika di selatan. Kecepatan lempeng Afrika diperkirakan 2,15 cm per tahun. Lempeng ini bergerak selama sekitar 100 juta tahun terakhir ke arah timur laut. Hal ini mendorong lebih dekat ke lempeng Eurasia, menyebabkan subduksi di mana kerak samudra bertemu dengan kerak benua. Misalnya bagian dari Mediterania Tengah dan Timur. Kemudian itu ada lempeng Antartika, adalah sebuah lempeng tektonik yang meliputi benua Antartika serta bentangan samudra yang melingkupinya. Lempeng Antartika berbatasan dengan lempeng Nazca, lempeng Amerika Selatan, lempeng Afrika, lempeng Indo-Australia, lempeng Skotsia, serta perbatasan yang memanjang dengan lempeng Pasifik yang membentuk punggung Laut Pasifik Antartika. Luas lempeng Antartika kira-kira mencapai 60.900 km persegi. Ia merupakan lempeng kelima terbesar di dunia. Pergerakan lempeng Antartika diperkirakan setidaknya mencapai 1 cm per tahun.
menuju ke arah Samudra Atlantik. Lempeng Indo-Australia adalah lempeng tektonik besar yang mencakup benua Australia dan lautan di sekitarnya, dan meluas ke barat laut, hingga mencakup anak benua India dan perairan di sekitarnya. Ia terbentuk dari perpaduan lempeng India dan lempeng Australia sekitar 43 juta tahun yang lalu. Lempeng Indo-Australia, tepat di mana Australia berada, bergerak lebih cepat dibanding lempeng lainnya. Lempeng Indo-Australia bergerak sekitar 6,9 cm per tahun ke arah utara dan dengan rotasi kecil searah jarum jam. Sistem pemosisian global harus diperbarui karena pergerakan tersebut, karena beberapa lokasi bergerak lebih cepat. Dan itu ada lempeng Amerika Selatan, adalah sebuah lempeng tektonik benua dan samudra yang meliputi benua Amerika Selatan dan wilayah Samudra Atlantik yang cukup luas, sekitar 43.600.000 km persegi yang melingkupinya, yang meluas ke arah timur hingga mencapai pegunungan tengah Atlantik. Lempeng Amerika Selatan bergerak ke arah barat, yaitu menjauhi pegunungan tengah Atlantik, sedangkan lempeng Nazca yang lebih padat dan bergerak ke arah timur tersubduksi ke bawah tepi barat lempeng Amerika Selatan di sepanjang pantai Pasifik dari benua tersebut dengan kecepatan 77 mm per tahun. Kemudian itu adalah lempeng Somalia, adalah lempeng tektonik kecil yang terletak di bawah Afrika. Dekat dengan negara Somalia, lempeng ini memiliki luas sekitar 16.700.000 km persegi. Saat ini, lempeng Somalia bergerak menjauh dari benua Afrika dengan kecepatan sangat kecil, sekitar 2 mm per tahun. Pada titik ini ada kemungkinan bahwa wilayah Somalia dapat melepaskan diri dari Afrika setelah jutaan tahun bergerak yang akan membentuk benua baru serta lautan baru. Kemudian ada lempeng Nazca yang terbesar kedua, membentang sepanjang 15,6 juta kilometer persegi di lepas pantai barat Amerika Selatan, di sebelah selatan dari lempeng Cocos yang jauh lebih kecil. Lempeng ini bertanggung jawab dalam pembentukan sejumlah pulau vulkanik dan bentang alam benua Amerika, khususnya di pegunungan pantai barat Amerika Selatan. Pergerakannya itu utara ke timur dengan kecepatan 40-53 mm per tahun. Kemudian itu lempeng Filipina atau lempeng laut Filipina, adalah lempeng tektonik di bawah laut Filipina. Di sebelah timur negara Filipina, perkiraan luas wilayah 5.500.000 km persegi. Sebagian besar segmen Filipina termasuk Luzon bagian utara adalah bagian dari sabuk bergerak Filipina yang secara geografis dan tektonika berbeda dengan lempeng Filipina. Lempeng ini mencakupi palung Filipina. Pergerakannya itu dari barat laut dengan kecepatan 48-84 mm per tahun. Kemudian itu ada lempeng Arab, adalah salah satu dari 3 lempeng benua bersamaan dengan lempeng Afrika dan lempeng India yang telah bergerak ke utara dalam sejarah geologi dan bertabrakan dengan lempeng Eurasia. Tabrakan ini mengakibatkan bercampurnya potongan lempengan dan barisan pegunungan yang membentang di barat dari Pyrenees melintasi Eropa Selatan hingga dataran tinggi Iran membentuk pegunungan Alborz, pegunungan Zagros, hingga pegunungan Himalaya dan jajaran Asia Tenggara. Perkiraan luas wilayah 5 juta km persegi. Pergerakannya itu utara timur dengan kecepatan 15-20 mm per tahun. Lempeng Karibia adalah lempeng tektonik yang berada di kerak Samudra Amerika Tengah dan Laut Karibia di lepas pesisir utara Amerika Selatan dan Amerika Tengah, memiliki luas sebesar 3,2 juta km persegi. Di wilayah tersebut, lempeng Karibia berbatasan dengan lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, lempeng Nazca, dan lempeng Cocos. Batas sebelah utara dengan lempeng Amerika Utara merupakan batas transform atau geser perkiraan luas wilayah lempeng Karibia adalah 3.300.000 km persegi. Pergerakan ke utara, kecepatannya itu 10-11 mm per tahun. Kemudian ada lempeng Cocos, adalah lempeng tektonik muda di bawah Samudra Pasifik lepas pantai barat Meksiko dan Amerika Tengah, lalu dinamakan sesuai pulau Cocos yang terbentang di atasnya. Lempeng Cocos pecah menjadi 2 bagian, menciptakan lempeng Riviera Mikro
Lempeng Kaukas dibatasi oleh beberapa lempeng yang berbeda. Di sebelah timur laut dibatasi oleh lempeng Amerika Utara dan lempeng Karibia. Di sebelah barat dibatasi oleh lempeng Pasifik dan di sebelah selatan dibatasi oleh lempeng Nazca. Perkiraan luas wilayah 2.900.000 km persegi, pergerakan utara-timur dengan kecepatan 67 mm per tahun. Kemudian ada lempeng Caroline adalah lempeng tektonik kecil yang melintasi khatulistiwa di belahan bumi timur yang terletak di utara Pulau Papua. Ini membentuk zona subduksi di sepanjang perbatasan dengan lempeng Kepala Burung dan lempeng kecil lainnya di wilayah Pulau Papua di selatan. Batas transformasi membentuk perbatasan utara dengan lempeng Pasifik. Di sepanjang perbatasan dengan lempeng Laut Filipina terdapat batas konvergen yang bertransisi menjadi keretakan. Perkiraan luas wilayah itu 1.700.000 km persegi, pergerakan barat laut dengan kecepatan 87 mm per tahun. Kemudian ada lempeng Scotia adalah lempeng tektonik yang diperkirakan terbentuk pada awal Eosen ketika bagian Drake dibuka. Lempeng tersebut dinamai Laut Scotia yang melintasinya di tepi Atlantik dan Samudra Selatan. Ini umumnya merupakan lempeng minor yang pergerakannya dikendalikan oleh dua lempeng utama, yaitu lempeng Amerika Selatan dan lempeng Antartika. Meskipun lempeng ini terbentuk sebagai kerak samudra, ada sedikit pengecualian di Pulau Georgia Selatan hingga ujung Amerika Selatan dan tepi timur lautnya. Namun, lempeng Scotia naik di Kepulauan Sandwich dan karenanya didorong di sisi lain lempeng. Perkiraan luas wilayah 1,6 juta km persegi, pergerakan barat dengan kecepatan 25 mm per tahun. Kemudian ada lempeng Burma dan lempeng tektonik kecil yang terletak di Asia Tenggara. Sering dianggap sebagai bagian dari lempeng Eurasia, Kepulauan Andaman, Kepulauan Nicobar, dan Sumatera Barat laut terletak di lempeng ini. Busur kepulauan ini memisahkan Laut Andaman dari Samudra Hindia. Di sebelah timur terdapat lempeng Sunda yang dipisahkan oleh batas transformasi yang membentang dari utara ke selatan melalui Laut Andaman. Perkiraan luas wilayah 1.100.000 km persegi, pergerakan ke utara dengan kecepatan 46 mm per tahun. Kemudian ada lempeng Juan de Fuca adalah lempeng tektonik yang dihasilkan dari Juan de Fuca Ridge yang melakukan subduksi di bagian utara di zona subduksi Cascadia. Namanya diambil dari nama penjelajah dengan nama yang sama, salah satu lempeng tektonik terkecil di bumi. Lempeng Juan de Fuca adalah sisa lempeng Farallon yang dulunya sangat luas, yang sebagian besar disubduksi di bawah lempeng Amerika Utara. Perkiraan luas wilayah 250.000 km persegi, pergerakan utara-timur dengan kecepatan 2 mm per tahun. Mungkin itu saja sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.